أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Aku menyebut nama Allah dengan keagungan namanya. Segala sesuatu di langit dan di bumi tidak akan membahayakanku. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendaknya. Tiada yang dapat mendorong berbuat baik kecuali Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendaknya. Tiada yang dapat menjauhkan dari keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendaknya. Tiada satu pun nikmat kecuali dari Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendaknya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Agung. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali untuk mengajak diri kami dan juga keluarga besar kami dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk mencintai Al-Quran ini dengan cara membacanya, menghafalnya, dan melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Allah berikan kepada kita akhlak yang mulia dan Allah berikan prestasi kepada kita. Selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Qasas ayat 77. Dengan doa-doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Adakah dosa yang tidak dimintakan tobatnya? Para ulama berselisih
apakah ada sebuah dosa yang tidak diterima pertobatan darinya ataukah tidak? Pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat bahwa pertobatan itu bisa dilakukan untuk setiap perbuatan dosa. Dengan demikian, setiap perbuatan dosa memungkinkan untuk dimintakan tobatnya, sekalipun perbuatan itu adalah membunuh jiwa dengan cara yang tidak hak. Pendapat ulama yang menyatakan bahwa tidak ada tobat bagi pembunuhan, ada sekelompok ulama yang menyatakan bahwa tidak ada pertobatan bagi pelaku pembunuhan. Ini adalah madhab Ibnu Abbas. Salah satu riwayatnya diterima dari Imam Ahmad. Para sahabat yang lainnya menelaah kembali pendapat yang digemukakan oleh Ibnu Abbas tersebut. Mereka berkata, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Furqan, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan adab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam adab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70. Dia berkata, ayat ini turun pada masa jahiliyah berkenaan dengan sekelompok orang musyrik yang telah membunuh dan berzina. Lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan berkata, sesungguhnya apa yang engkau serukan berupa kebaikan, kalaulah engkau memberitahukan bahwa jika kita mengamalkannya, maka akan menjadi kifarat. Lalu turunlah ayat, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain. Surat Al-Furqan ayat 68, ayat ini turun berkenaan dengan keadaan mereka. Adapun ayat yang turun dalam surat An-Nisa, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya, serta menyediakan adab yang besar baginya. Surat An-Nisa ayat 93. Maksudnya adalah bahwa jika seseorang mengetahui Islam dan syariat-syariatnya, lalu ia melakukan pembunuhan, maka balasannya adalah neraka jahanam. Zaid bin Sabit
beliau berkata ketika surat Al-Furqan ayat 68 turun, kami merasa takjub dengan kelenturannya, lalu kami pun tidak melakukan apa-apa selama 7 bulan. Kemudian turunlah sesuatu yang keras setelah kelenturan ini, dan ia menghapuskan kelenturan tersebut. Yang dimaksud dengan sesuatu yang keras pada ucapan Zaid bin Sabit adalah ayat yang terdapat pada surat An-Nisa. Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang lentur adalah ayat yang terdapat dalam surat Al-Furqan. Lalu Ibnu Abbas berkata, ayat Al-Furqan adalah Makkiyah, sedangkan ayat An-Nisa adalah Madaniyah. Ia turun dan tidak sesuatu pun yang menasahnya. Kelompok yang berpendapat demikian berkata, oleh karena pertobatan dari membunuh seorang mukmin secara sengaja merupakan suatu hal yang udzur tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan, karena tidak ada cara lain kecuali dengan meminta penghalalan kepada keluarga dari yang dibunuh, atau dengan mengembalikan dirinya yang telah ia hilangkan pada jasadnya. Pertobatan merupakan hak yang berkaitan dengan manusia. Tidak sah pertobatan dari pembunuhan kecuali dengan kedua cara di atas. Lalu bagaimana mungkin pertobatannya akan sah jika ia tidak meminta penghalalan dengan cara tersebut? Lain halnya dengan persoalan harta. Jika pemiliknya telah wafat sedangkan seseorang masih belum mengembalikan uang itu kepadanya, maka bisa dilakukan dengan cara menyedekahkan sejumlah uang yang dimiliki dirinya. Mereka berkata, tidak ragu lagi bahwa dosa syirik itu lebih besar daripada pembunuhan. Pertobatan darinya adalah sah karena hal itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobat dari perbuatan membunuh merupakan hal yang sangat memungkinkan. Adapun hak manusia, maka pertobatannya terbatas pada mengembalikan hak kepadanya, meminta penghalalannya, sedangkan itu merupakan suatu yang sulit dilakukan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bidu'atillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami juga seluruh guru-guru kami, para sahabat-sahabat guru dan juga siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid semuanya, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, dan juga seluruh presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman
doa-doa kami. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.